Rempong. Oke. Anak-anak baru nih, ha. 30 29. Ini ya, udah di-share. Kenapa lama nampak? Astagfirullahalazim, yang mana lah si kawan ini. Mau kocik kan dulu nih, ha. Ini kan Oh gini aja dulu. Oh. Ini ya pakai aja. Oh. Apa, Pak? Besar kali. Ini aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita masih bisa berjumpa untuk bahasa Inggris pada pagi hari ini. Oke. Kakak-kakak, please mute yours. Di mute dulu, Kak. Sudah? Dan yang belum buka video, buka dulu videonya. Ya buka dulu videonya. Tampilkan gambarnya ya maksudnya. Oke. Nah, kita di sini mau masuk ke materi baru. Setelah minggu lalu kita masuk materi. Ayo apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita materinya apa? Apa? Sama mirip. Oke. Nah, grammar yang kita pelajari adalah ayo lupa ya. Oke, kita berbicara tentang artikel en dengan the. Ya, good. So, we talk about artikel en dengan the. Agak lama, bentar ya. Oke. Kita berbicara tentang artikel and the. Ini dia. Oke, ini kita berbicara tentang artikel and dengan the. Tuh, ini contohnya kemarin. Ya, nah hari ini kita masih berkaitan dengan itu, tapi judulnya adalah singular and plural. Singular and plural. Can you see it clearly? Bisa jelas nampak? Oke, sekarang kita bahas singular dengan plural. Apa itu singular? Ya, ada dua jenis kata benda, noun. Kita bilangnya noun. Kita bilangnya, orang bule bilangnya noun ya. Nah, yang pertama singular atau kita bilangnya tunggal. Yang kedua ada plural. Plural atau jamak. Nah, ketika kita mau menjadikan satu benda itu menjadi benda yang jamak atau lebih dari satu, nah ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi berbeda kata, berbeda perubahan. Nah seperti ini, ada beberapa nanti gitu. Jadi
Kalau dalam bahasa Indonesia, for example, if you want to talk about meja, mejanya banyak, kita bilang meja-meja, ya kan? Kemudian kita bilang ada dua buah meja di dalam kelas. Kita bilangnya dua buah meja. Ya udah, mejanya nggak berubah, gitu kan? Kita bilang aja ada duanya, dua meja, tiga mobil, gitu kan? 4 orang, ya udah nggak ada perubahan di situ. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, nah kata bendanya itu yang pertama bisa kita tambah dengan huruf S. Nah, kita tambah dengan huruf S, itu perubahan yang pertama. Nah, contohnya di sini ada car. What is car? Car, mobil, mobil. Car bisa kita tambah dengan S, jadinya cars. Umbrella, umbrella, payung, kita bilangnya umbrellas. Apple, apple, kita bisa bilangnya apples. Tinggal ditambahi S. Nih, tinggal tambah S saja, ya kan? Nah, S, 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 S. Dog jadi dogs. Table jadi tables. Chair, chairs. Tuh, tinggal tambah S. Mobil, mobil-mobil. Payung, payung-payung. Apple, apple-apple. Apel-apel. Dog, table, table, meja-meja. Chairs, kursi-kursi. Nah, gitu. Jadi tinggal tambah S untuk merubahnya menjadi plural, menjadi benda yang jamak, plural. Gitu. Nah, yang selanjutnya diperhatikan ya, Kak. Bisa tolong di mute dulu suaranya, sajanya kaget-kaget tiba-tiba kok ada yang ngomong kayak itu. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita tambahi es, es, s, nah ditambah s biar dingin. Potato misalnya, kata yang diakhiri dengan huruf o, nah mosquito itu mosquitoes tambah es jadinya. Jadi nggak bisa langsung taruh s. Nih potatoes, box, boxes, watch, watches, diakhiri x, diakhiri ch, watches, dish, dishes, glass, glasses, gitu. Itu contohnya. Nah, kira-kira ada kata lain yang diakhiri huruf o, x, ch, sh atau double s like this, itu ditambahi is untuk merubahnya menjadi kata plural. Kata benda plural, gitu. Nah, next. Ada perubahan seperti ini. Yes. Yes. Nah, bagaimana yes itu? Contoh kata baby. Nah, berarti kata benda yang diakhiri huruf y, tapi sebelumnya adalah huruf konsonan. Tuh, diakhiri huruf y, huruf y, tetapi sebelumnya adalah konsonan. Ini sekalian Ustazah ngomong sekalian dicatat ya, Kak. Dicatat catatan-catatan kecilnya. Makanya kalau belajar gini sambil nyanding buku. Jangan depan laptop, tangan HP. Dengeri Ustazah sambil chatting. No, di depannya pulpen sama kertas atau buku atau binder, oke? Nah, kita ulangi lagi. Untuk kata benda yang diakhiri huruf y atau y, kemudian huruf setelahnya adalah huruf konsonan atau huruf mati. For example, baby jadinya babies. Theory jadinya theories. Tuh, you can see this clearly. Ini dia contohnya, jelas. Sudah sampai sini paham? Kita lanjut. Kemudian ada dia yang berubah itu
VES. Tuh. VES. Berubah dia seperti ini. For example, the word wife. Wife is three. Nah, kalau dia jadi plural, kita ubah huruf F-nya itu menjadi V. Kemudian ditambah IS. Oh iya, yang atas ini saya lupa sebutkan tadi. Nah, untuk yang atas ini yang diakhiri huruf huruf Y-nya itu kita ganti jadi huruf I ya. Ya. Huruf Y-nya, huruf Y-nya kita ganti menjadi huruf I, kemudian ditambah IS. Nah, huruf Y-nya kita ganti menjadi huruf I, kemudian ditambah IS. Jadi huruf Y-nya kita hilangkan, ditambah IS. Gitu. Paham? Kita lanjut. Yang ini tadi. Wife, jadi wives. Leaf, daun. Ya kan? Leaf, daun. Kita ganti huruf F-nya dengan huruf V, kemudian ditambah IS. Lives. Kemudian life, hidup atau kehidupan. Kita hilangkan, kita ganti huruf F-nya dengan V, kemudian ditambah IS, jadi lives. Wives, lives, lives. Oke? Sampai sini paham? Kemudian, I think this is the last, ada irregular pronoun, salah. Irregular noun. Irregular noun, kata benda yang irregular, artinya tidak beraturan dia perubahannya menjadi bentuk plural. For example, child jadi children, man jadi men, tapi dia A-nya itu berubah menjadi I, A kita rubah menjadi I. Woman jadi women, mouse tikus menjadi mice. Nah, ini ada yang tetap contohnya deer. Jadi kalau jamaknya pluralnya deer tetap. Kemudian fish, ikan, itu kalau dia banyak plural tetap fish. Ini contohnya, banyak lagi yang lain. Tuh yang irregular noun, masih ada lagi yang lain, masih banyak. Oke. Sampai sini paham? Nanti diingat-ingat lagi, didengar-dengarkan lagi rekamannya dari penjelasan Ustazah, kan bisa kalian dengar ya. Nah, bagaimana perubahan-perubahan ini nanti insya Allah kita share ini apanya, filenya. Nah, sekarang lihat contoh dalam dialog. Kita lihat contoh dalam dialog. How many pencils do you have? How many pencils do you have? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa dia nangis? How many pencils do you have? Berapa pensil yang Anda punya? Berapa pensil yang kamu punya? Kita ini, pertanyaan ini kakak-kakak, please you remember in your mind. Nah, perlu kita ingat ini. Berapa pensil yang kamu punya? Atau ada berapa pensil yang kamu punya? I have 2 pencils. Saya punya 2 pensil. How about you? Bagaimana denganmu? How many pencils do you have? Berapa pensil yang kamu punya? I have 1 pencil. Tuh, you can see ya kan? Nah, kalau 2 pensilnya, jadilah dia 2 pencils. Tuh. Berhubung karena 1 pensilnya, dia sebut 2 pencil. Nih, sampai sini paham? Sampai sini ada yang mudeng? Alhamdulillah. Oke. Kita lanjutkan. Alhamdulillah. Nah, jadi itulah dia plural dengan
singular. Singular dengan plural. Kata benda yang tunggal dengan kata benda yang jamak. Sekarang kita lihat buku. Oke, kita lihat buku. Nah, minggu lalu kita seharusnya Ustazah ask you to take notes. Jadi di dalam buku itu ada beberapa kata-kata, ada beberapa kata ya, bukan beberapa kata-kata, ada beberapa kata yang merupakan things in the classroom, things in your bag, ya kan, in your bag. Nah, things in the classroom ini juga kakak catat di buku ya. Jadi nanti kita periksa catatannya, Ustazah lihat kelengkapan catatannya, and I will ask you insyaallah to submit your notes. I think at the end of the semester aja. Jadi dilengkapi. I want to ask you to write this, yeah, the words here. A globe. What is globe? A clock, a picture. So please you put it in your book, in your new words book, di buku new words-nya yang Ustazah udah pernah suruh. Masukkan kata-kata itu kemudian dengan artinya. Now look at this. Now we have learned about and the. We have learned about plural, singular, and plural, ya kan? Kita udah belajar singular, plural. Kemudian kita sudah belajar an dengan the. Now look at this. 2 pencils, 2 buah pensel. A ruler, sebuah roll. A glue, sebuah lem. A rubber. Rubber di sini artinya adalah setip. Some books, beberapa buah buku. A bottle, sebuah botol. A lunchbox, kotak makan. A sharpener, sebuah rautan. A pair of scissors, gunting. Oke. Ini dia. Sebelum kita ke buku, Ustazah lihatkan dulu beberapa contoh yang dari PowerPoint ini. There is a dialogue here, 2 dialogues. Wow, a new backpack. Yeah, the old one is torn. So now you only have 1 backpack. I do. What about you? How many backpacks do you have? I have 2 backpacks. What is backpack? Apa itu backpack? Backpack. Back. Tas Ustazah. Ya, tas punggung. Good. Tas ransel kita bilangnya gitu. Yeah, the old one is turned. Ya, yang lama udah koyak. So now you only have 1 backpack. Jadi sekarang kamu cuma punya 1 backpack. I do. Iya. What about you? Bagaimana denganmu? How many backpacks do you have? Berapa backpack yang kamu punya? I have 2 backpacks. Saya punya 2. Sombong. What do you have in your backpack? Ada apa di dalam backpackmu itu? I have 4 notebooks, 3 textbooks, a ruler, pencil case, a drawing book. What about you? I have 3 notebooks, 2 textbooks, 2 dictionaries, a pencil case, calculator, and lunch box too. Okay. Nah, kalian bisa lihat di sini perbedaannya kan?
Yang singular itu adalah warna. Yang warna apa singular, Kak? Yang singular warna apa, Kak? Come on. Singular warna ungu ya. Is ungu ada yang bilang biru, ada yang bilang ungu. Iya, ini warna apa? Biru apa? Iya, ada yang bilang biru, gitulah antara-antara lah itu. Nah, berarti yang plural warna? Yang plural warna merah. Oke. Betul. Yang singular warna biru atau ungu, yang plural warna merah. Itu dia. Oke, sekarang I want to ask you. Do you have something in your backpack? Do you have backpack or do you have something with you near you? Ada? Saza mau tanya dulu. Nah, tunjukkan sekalian ya, depan mata Saza. Siapa yang kita tunjuk nih? Nggak ada, ini nggak payah pula nampak muka. Oke. Aresha, Aulia Yazka. How many notebooks do you have? Tunjukin. How many notebooks do you have? Okay, please answer me in English ya. Jangan pakai bahasa Mandarin. I have. How many? Very good. I have 4 notebooks. Very good. Okay, next. Kita mau tanya yang lain. Naifa Raihana. How many pens do you have? How many pens do you have? Where is it? May I see? Boleh dilihat saja. Boleh lihat saja mana pulpennya, Kak? Tunjukkan. Okay. Come on, please answer me. How many pens do you have? I have 1 pen. Very good. 1 pen, nggak pakai S ya. I have 1 pen. Okay. Kemana geraknya Lela? Raisa. Dah? Okay. How many pencil case do you have? Pencil case atau pencil box? How many pen? I have 1 pencil case. Where is it? May I see? Nggak ada. Oh, nggak dibawa. Nggak, di kamar sebelah. Kirain tinggal di rumah. Oke. Ini yang mungkin karena baru digeser nggak nampak gambarnya ya. Jihan Mahira, nggak aktif videonya. Come on, raise your hand. Nih sekarang kita mau talk about something. Kayak kita bilang in the classroom, kita nggak di classroom ya kan? Bingung. Berarti something at home lah ya. Mana tadi Jihan? Kok hilang? Oh ini. Nggak ada pula terbuka gambarnya. Takut saja. Gantilah yang lain.
Syifa Zahra. Kak Syifa. Yes, Ustazah. Okay. Now, my question is, how many tables do you have in your bedroom? In my bedroom. Ya, oke. Satu berarti ya. Nggak bisa pula Ustazah tunjukkan, nggak suruh angkat pula mejanya itu. Oke. Next. Sampai sini berarti paham ya? Ya, kalau one tadi jadinya one table. Table. Seharusnya kalau meja belajar kita bilangnya bukan table, apa? Meja belajar apa kemarin, Kak? Apa meja belajar? Ayo. Desk. Very good. Meja belajar desk. Kalau meja biasa table, meja makan, kita bilangnya dining table. Oke. Kita lanjutkan. Nih. Ke buku. Di sini I have 2 rubbers. What about you? How many pens do you have? I have 3 pens. Nah, itu dia, seperti itu tadi percakapan yang kita lakukan. Nah, so you have to memorize, you have to remember how to ask someone about how many or how much something he or she has. Okay. Itu ya. Nah, sekarang kita mau talk about this. Nah, tuh. Kita mau berbicara tentang ini. Public places atau public buildings. Nah, berapa menit lagi? Dek. 5? Hai? Jam 9 lewat berapa? Jam 9 lewat. Iya, Dek. Ya Allah. Only 1 more minute. 1 menit lagi. Oke. Naik kursi. Public buildings. Kita mau bicara tentang public buildings. Tapi because we just have only several seconds lagi. Cuma berapa detik lagi nih waktunya ya, Kak ya, menuju jam 9 lewat 10. Jadi, nah, please kakak-kakak, you learn about this. Yang udah ada buku atau yang nggak ada, e-booknya ada kan? Jangan hilang e-booknya itu. Jadi dibuka ini. I want you to learn this map. Ini ada map di sini. I want you to learn this. Kita kakak pelajari. Ada bank, kemudian di sebelahnya ada tax office, kemudian ada hospital, ada post office, and then ada school ini. Ada police station. I want you to learn this. Kemudian di sinilah ada ini dia kalimat-kalimatnya about the map di sini. Nah, jadi kalian pelajari what you have to learn. Yang pertama adalah arah-arah ya, sebelah kiri, sebelah kanan, di samping, di depan, di belakang, kayak itu. Nah, kalian pelajarin. Jadi nanti kita lihat bank itu berada di sebelah kantor pajak. Di depan bank ada kantor pos. Tuh. Si bapak sama si anak ini mereka berjalan nih. Mau kemana mereka berjalan? Itu ada di dalam kalimat-kalimat ini. Oke. Nah, sekarang I think that's all for today. Sampai sini dulu. Ya, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekali. Siapa yang lucu? Itu yang ngedance.